Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Manusia itu Makhluk Kekal. Saudara, kalau kita percaya Allah itu hidup, maka kita tidak perlu khawatir akan masalah yang kita hadapi, karena Allah pasti berkenan menolong. Dengan kata lain, kita harus berani keluar dari cara berpikir kita yang orientasinya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani. Memang, bisa saja kita nyaris hancur, nyaris gagal, tapi hanya sebatas nyaris, karena Tuhan pasti menolong. Tuhan memang sering membawa kita dalam keadaan nyaris, supaya kita memandang Tuhan dan mencari Dia. Keadaan nyaris. Inilah yang dialami pemazmur sampai ia sadar bahwa hanya Allah yang ia butuhkan dan berkata, "Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Mazmur 73 ayat 25. Maka dalam hidup ini kita harus terus berubah. Milikilah komitmen atau tekad sebagai makhluk kekal. Ini penting. Makhluk kekal artinya kematian fisik yang kita alami tidak menghentikan kesadaran. Tubuh fisik memang dikubur, tetapi jiwa, roh seseorang abadi dalam kesadaran. Itu harus kita sadari, sehingga kita bisa berpikir dengan cara pandang kekekalan. Sebab kalau tidak, maka kualitas hidup kita tidak jauh dari hewan. Hanya bedanya, kita makhluk cerdas yang bisa membuat penemuan, inovasi-inovasi, yang bisa memiliki kemampuan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan binatang tidak bisa. Dari dulu, yang namanya monyet hanya dari dahan ke dahan. Manusia hari ini bukan hanya bisa punya gerobak seperti beberapa puluh abad yang lalu. Manusia bisa memiliki jet supersonik, pesawat yang menembus ruang angkasa yang jauh. Saudara, dengan cara pandang kekekalan, manusia bisa bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan pikiran dan perasaan. Kalau cara pandangnya kekekalan, pasti kita mulai menghitung apa yang kita lakukan sejak hidup sekarang di bumi ini. Sebab, kalau orang tidak memiliki cara pandang kekekalan, dia cenderung menjadi sembrono, ceroboh. Filosofi hidupnya, mari kita makan dan minum, sebab besok kita mati. 1 Korintus 15 ayat 32. Yang mana itu bisa dilihat dari perilakunya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami perubahan? Sejujurnya, sering orang tidak berani menembus batas dan keluar dari cara pandang yang salah itu. Karena sulitnya keluar dari cara berpikir yang salah ini, meskipun itu seorang pendeta loh saudara, maka kita harus sungguh-sungguh berjuang. Caranya, kita harus nekat dan keras dengan diri kita sendiri. Sebab kalau kita tidak keras dengan diri sendiri, dunia akan keras kepada kita. Kita harus punya kecepatan tinggi supaya dunia tidak bisa meraih kita. Setan tidak bisa meraih kita. Dengan cara apa?
dengan banyak mendengar firman dan berdoa. Tiap hari, sediakan waktu duduk diam di kaki Tuhan. Namun, tanggung jawab dalam kehidupan kita tetap jalan. Tetap tanggung jawab di kantor, di pekerjaan, di rumah tangga, kita kerjakan dengan serius, supaya kita tidak bisa ditangkap oleh dunia, oleh pengaruh dunia yang luar biasa kuat dan jahat itu. Walaupun keadaan tenang, kita harus tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Kita harus melihat Allah sebagai Bapa yang memiliki rencana. Ada tujuan, nilai yang harus kita tangkap sebagai manusia yang memiliki pikiran dan perasaan. Itu sama artinya sebagai manusia kekal. Ibarat berenang di sungai yang tenang. Jangan kita berkata mengalir saja. Tidak bisa. Kita tidak akan mengalir karena ada banyak buaya. Kita akan dimakan oleh dunia ini dengan cara berpikir anak-anak dunia yang tidak kita sadari. Kita harus berenang. Firman Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka. Dalam kitab Wahyu, larilah kamu. Kita yang mesti lari. Setiap kita punya persoalan. Saya tahu, tetapi jangan hanyut di dalam persoalan. Kita harus lari, perbanyak doa. Kita mau finishing well. Kita harus isi pikiran dan perasaan kita dengan firman. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya membuahkan kehendak-kehendak, niat-niat, maksud-maksud yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga sinkron dengan rencananya, dengan tujuan ilahinya. Saudara, orang beragama berurusan dengan Tuhan hanya pada waktu mempunyai masalah. Kita tidak boleh begitu. Tidak boleh transaksional dengan Tuhan. Saudara, perlindungan dan berkat Tuhan itu hak kita, asalkan kita memenuhi kewajiban kita. Kewajiban kita adalah mengerti kehendak Allah dan memahami apa yang Dia rencanakan. Ketika itu kita hidupi, Allah akan pelihara hidup kita. Percayalah, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mencelakai kita. Maka, mau tidak mau, hidup kita harus seperti yang Allah kehendaki, bukan hidup yang tidak Allah kehendaki. Cara berpikir kita yang harus diubah terus, agar kita bisa berpikir sebagai anak-anak Allah. Berpikir dengan cara berpikir yang benar. Kita harus mengambil keputusan. Dan untuk percepatan ke depan, kita harus bangun pagi dan berdoa. Jangan berkata, ya jalani saja hidup ini. Jangan. Kita harus memilih, karena iblis selalu bermanuver agar tanpa sadar orang Kristen hidup dalam pasivitas. Pasivitas bukan berarti tidak ke gereja atau tidak melayani kegiatan gereja. Tidak. Tetap ke gereja, tetap melayani. Saudara, juga tetap mendengar khotbah. Hanya tidak punya komitmen untuk berubah. Maka kita tidak pernah berubah. Itu namanya pasivitas. Kita harus keluar dengan cara mengubah rutinitas. Banyak duduk diam di kaki Tuhan dan mendengar firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.